Sudah aku siapkan kurang lebih 300 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau nggak ada boleh digantikan 2 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh merica bubuk. Lalu tambahkan garam 1 sendok kecil dan juga setengah sendok kecil penyedap rasa. Kemudian tambahkan air secukupnya. Ini akan kita aduk merata sebelum api kompor dinyalakan ya guys. Setelah diaduk merata, tambahkan secukupnya aja irisan daun bawang. Dan di sini sudah aku siapkan secukupnya, akan aku bagi menjadi 2 karena sebagian lagi akan aku tambahkan di kuahnya nanti. Dan ini api kompornya sudah nyala. Kemudian aduk sampai tepungnya ini mengental atau adonannya terasa berat seperti ini. Masak menggunakan api sangat kecil agar nggak gosong di bagian bawah sambil terus diaduk. Nah, kira-kira sampai tepung terigunya mengental atau menggumpal seperti ini. Kemudian matikan api kompor lalu pindahkan ke sebuah wadah atau mangkuk. Setelah kita pindahkan ke mangkuk, kemudian tambahkan kurang lebih 350 gram tepung tapioka. Karena adonannya masih panas, jadi ini aku aduk menggunakan centong. Kalau adonannya dirasa sudah hangat, kita boleh aduk menggunakan tangan aja. Nah, ini aku uleni menggunakan tangan, jadi nggak perlu sampai kalis. Dan untuk tepung tapiokanya, tambahkan sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Nah, jadi untuk tekstur adonannya cukup seperti ini aja. Kemudian lanjut, ini akan kita bentuk dan rebus. Untuk rebusan pertama, jadi akan aku bentuk suka-suka aja. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini akan kita rebus. Dan sebelumnya aku juga sudah siapkan air di sebuah panci. Kalau airnya udah mendidih, kemudian kita akan masukkan adonan. Jangan lupa tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur agar nggak menempel satu sama lainnya. Nah, jadi untuk rebusan pertama kita bentuk suka-suka aja. Ini akan aku bentuk seperti ini. Kemudian ini akan kita rebus kurang lebih 10 menit atau sampai adonannya mengapung. Dan kalau udah mengapung seperti ini, tandanya udah mateng, kemudian angkat dan tiriskan. Dan airnya jangan dibuang ya guys, aku mau rebus yang berikutnya. Dan untuk bentuk yang kedua akan aku bentuk bulat-bulat biasa aja. Jadi tadi sambil menunggu adonan yang pertama itu mateng, aku bentuk adonannya menjadi bulat-bulat seperti ini. Dan ini akan aku masukkan semuanya. Setelah itu kita akan rebus kembali kurang lebih 10 menit seperti rebusan yang pertama tadi atau sampai mengapung. Dan kalau udah mengapung seperti ini tandanya udah mateng, kemudian angkat dan tiriskan. Dan setelah kita tiriskan, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita ke bahan berikutnya. Secukupnya aja kerupuk mawar warna-warni, dan sudah aku siapkan juga air di sebuah panci. Kalau airnya udah mendidih, kemudian kita akan rebus kerupuk mawarnya. Jangan lupa ya, tambahkan dengan minyak sayur kurang lebih 1 sendok makan aja agar nggak menempel satu sama lain. Lanjut kita akan rebus sampai kerupuk mawarnya ini lunak. Tapi jangan terlalu lunak ya guys, jadi untuk teksturnya itu disesuaikan aja. Dan ini udah mateng, kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Kira-kira semua bahannya udah siap, kita akan lanjut untuk bikin kuahnya. Dan sudah aku siapkan juga 1 ruas kencur, 4 siung bawang putih, secukupnya cabai rawit, dan secukupnya aja cabai merah keriting. Jadi untuk pedesnya bisa disesuaikan dengan selera atau pesanan pembeli ya.
Kemudian ini akan lanjut kita blender. Kalau nggak punya blender boleh dihaluskan menggunakan ulekan. Tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak sayur. Nah, untuk semua bumbunya udah selesai aku blender. Kemudian lanjut ini akan kita tumis. Siapkan teflon, kemudian kita akan tumis bumbunya. Jadi nggak perlu ditambahkan minyak goreng lagi ya, karena pada saat memblender tadi sudah aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Tumis menggunakan api cenderung kecil sambil diorak-arik agar matang dengan merata. Kemudian setelah bumbunya matang, tambahkan 1 liter air. Untuk seasoning, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, secukupnya aja garam, secukupnya aja penyedap rasa, dan juga secukupnya aja kaldu ayam. Biar rasa pedasnya makin mantep dan juga warnanya cantik, tambahkan 1 sendok kecil cabai merah bubuk. Kemudian ini akan kita masak kembali. Lalu tambahkan larutan 2 sendok makan tepung maizena. Secukupnya aja daun bawang, dan setelah itu ini akan kita masak kembali sampai mendidih atau sampai kuahnya ini sedikit mengental. Sebelum mematikan kompornya, jangan lupa untuk koreksi rasa terlebih dahulu ya guys. Kalau rasanya udah pas, barulah bisa matikan api kompornya. Nah, ini bahan isiannya sudah aku pindahkan ke piring saji. Ada rebusan, kerupuk warna-warni, kemudian cilok bulat dan juga cilok gepeng. Dan untuk jualan bisa kalian kemas menggunakan tin wall atau cups. Nah, ini semua bahan isian akan kita kemas di sebuah cup dan aku memakai ukuran 300 ml ya. Untuk kemasan ini bisa disesuaikan aja dengan kreativitas kalian masing-masing. Boleh digantikan dengan plastik biasa ataupun mangkok kecil. Nah, inilah hasilnya guys setelah aku kemas. Jadi aku packing sebagian aja, nggak semuanya. Dan ini tinggal ditambahkan dengan kuahnya aja. Tapi kuahnya masih panas ya guys, jadi aku mau cobain dulu 1 cup bagaimana rasanya. Mari kita tuangkan untuk kuah pedasnya. Nah, untuk tampilannya sendiri ini sudah sangat menggoda selera ya guys. Yuk kita langsung aja cobain bagaimana rasanya. Dan untuk rasanya ini bener-bener mantul banget guys. Segar dan juga pedesnya mantep, rasanya juga enak. Pokoknya recommended banget bagi kalian pecinta pedas. Ini wajib coba. Dijual di pinggir jalan, dibikinnya itu dadakan dan dijual pada saat masih anget, dijamin pasti laris manis. Untuk harga per cup bisa dijual dengan harga Rp5.000 sampai Rp7.000 atau boleh juga disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian. Yuk kita langsung aja ke bahan pertama. Dan sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian kita akan masukkan 2 bungkus mie instan dan di sini aku pakai Indomie mie goreng ya guys. Rebus mie-nya sampai lunak, kemudian angkat dan tiriskan. Kira-kira mie-nya udah dingin, selanjutnya akan kita gunting agar ukurannya lebih pendek, jadi nggak terlalu panjang ya guys. Kemudian selanjutnya ini akan aku tambahkan minyaknya, dan untuk minyaknya ini aku pakai semuanya. Selanjutnya untuk bumbunya kita pakai 1 saset aja, dan untuk kecapnya nggak dipakai ya, jadi cukup disisihkan. Selanjutnya ini akan kita campur merata, diaduk-aduk seperti ini. Kalau bumbu sama mie-nya udah tercampur merata, kita ke bahan berikutnya. Dan sudah aku siapkan juga secukupnya aja kulit pangsit. Kemudian untuk kulit pangsitnya ini akan aku potong menjadi 6 bagian seperti ini ya guys.
selesai kita potong, kemudian ini langsung aja akan kita bentuk. Jadi kulit pangsitnya nggak kita pakai semuanya, secukupnya aja. Untuk bahan perekat, 2 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan menggunakan air. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita kasih bahan perekat. Ini bertujuan agar nanti pada saat digoreng mie-nya itu nggak lepas kemana-mana ya. Jadi kita olesi tipis-tipis aja, kemudian selanjutnya kita tambahkan mie. Nah, bisa diperhatikan ya guys pada video caranya seperti ini. Selanjutnya kita kasih bahan perekat lagi. Kemudian ini akan kita lipat. Nah, jadi hasilnya seperti ini, kita bikin kerucut. Oke, mudahan bisa dipahami ya penjelasan aku dan akan aku ulangi lagi. Ambil 1 lembar kulit pangsit, tambahkan bahan perekat. Kemudian selanjutnya tambahkan mie. Tambahkan lagi bahan perekat di bagian sisi. Selanjutnya ini akan kita lipat membentuk kerucut. Oke guys, lakukan hal yang sama sampai semua bahannya habis. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, inilah hasilnya guys, sudah selesai aku bentuk semuanya. Kemudian selanjutnya ini akan langsung kita goreng. Siapkan teflon, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Dan kalau minyaknya udah panas, lanjut kita akan goreng kulit pangsit yang tadi sudah kita bentuk. Goreng pangsit mie menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa sesekali dibolak-balik ya agar matang dengan merata dan gak gosong. Kalau gorengan kita udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, kita lanjut goreng yang lainnya sampai selesai. Nah, inilah hasilnya guys, cemilan kita yang imut-imut udah mateng. Sudah aku pindahkan juga ke piring saji. Gimana guys, cara bikinnya gampang banget bukan? Dan tentunya ini dari hanya 2 bahan aja udah bisa jadi cemilan seenak ini. Untuk jualan ini bisa kalian kemas menggunakan cup. Dan di sini aku pakai cup yang kecil ya, ukuran 150 ml. Kalau kalian mau kemas dengan tempat yang lainnya juga boleh, seperti kertas minyak atau plastik biasa. Nah, ini aku packing, 1 cupnya ini akan aku isi 6 pieces. Nah, semuanya sudah aku kemas di dalam cup. Selanjutnya, ini boleh ditambahkan dengan bubuk balado. Jadi untuk menambahkannya cukup ditaburi seperti ini aja. Dan aku mau cobain dulu ya bagaimana rasanya. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget, garing sampai ke dalam, jadi nggak alot sama sekali. Untuk cup kecil seperti ini bisa kalian jual dengan harga Rp4.000. Dan ini aku kemas memakai cup ukuran 500 ml, bisa dijual dengan harga Rp10.000. Walaupun udah beberapa hari rasanya tetap garing dan juga renyah dan gak berubah sama sekali. Ini cocok banget untuk ide jualan atau untuk ide cemilan di rumah, disimpan di toples. Dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah bareng teh ataupun kopi. Tentunya boleh sambil nonton drakor ya. Ini pokoknya recommended banget.
Wajib dicoba. Pasti kita langsung ke bahan pertama. Dan di sini sudah aku siapkan kurang lebih 200 gram kacang tanah. Kemudian ini akan kita sangrai. Sangrai kacang tanah menggunakan api cenderung kecil sambil diorak-arik agar matang dengan merata dan gak gosong di bagian bawah. Kacang tanahnya ini akan kita sangrai setengah matang aja ya guys. Kemudian ini akan kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Kita langsung aja ke bahan berikutnya dan sudah aku siapkan secukupnya aja kulit pangsit. Karena kulit pangsit yang aku beli ini berukuran persegi panjang, jadi akan aku bagi menjadi 6. Kalau kalian mempunyai kulit pangsit yang agak kecil, nggak perlu dibagi menjadi 6, jadi boleh kalian potong menjadi 4 bagian saja, atau boleh disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah ini hasilnya kulit pangsit yang selesai kita potong. Lakukan hal yang sama sampai kulit pangsitnya habis. Setelah semua kulit pangsitnya kita potong, kemudian di sini sudah aku siapkan juga 2 sendok makan tepung terigu yang sudah aku tambahkan dengan air. Nah, ini kacang yang sudah aku sangrai. Selanjutnya ini akan kita bentuk. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tambahkan dengan kacang tanah yang tadi udah kita sangrai. Untuk isiannya sendiri sesuaikan aja dengan selera. Kalau ukuran kacang tanahnya kecil, 1 kulit pangsit boleh diisi dengan 3 buah kacang tanah. Kemudian ini akan kita gulung, selanjutnya tambahkan dengan bahan perekat. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya guys. Akan aku ulangi sekali lagi, ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tambahkan dengan isian kacang yang tadi udah kita sangrai. Dan ini kebetulan kacang tanahnya itu gede, jadi 1 kulit pangsit akan aku isi 2 aja. Kemudian jangan lupa tambahkan perekat. Nah hasilnya seperti ini. Nah inilah hasilnya guys, sudah aku bentuk semuanya. Kemudian lanjut ini akan kita goreng. Siapkan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Tambahkan dengan 1 sendok makan margarin atau mentega, bebas untuk mereknya apa aja. Kita akan biarkan dulu sampai margarinnya ini meleleh. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Nah lanjut kita karamelkan gula pasirnya dulu. Masak menggunakan api cenderung kecil aja sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau udah berwarna kecoklatan, ini sudah menjadi karamel. Kemudian lanjut masukkan pangsit yang tadi sudah kita bentuk. Kemudian ini lanjut kita akan goreng kembali menggunakan api kecil. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya guys, supaya karamel bisa tercampur rata dengan kacang selimut kulit pangsitnya. Nah kalau udah kuning keemasan seperti ini, tandanya udah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Oke guys, kita lanjut goreng yang lainnya sampai selesai. Nah untuk menggoreng kacang sembunyi kulit pangsit yang berikutnya, tambahkan lagi 1 sendok makan margarin dan 2 sendok makan gula pasir. Lakukan cara menggoreng yang sama pada saat pertama tadi sampai kacang sembunyi kulit pangsitnya habis. Oh ya guys, maaf banget ya kalau suara aku agak sedikit kurang enak didengar karena lagi radang tenggorokan. Semoga bisa dipahami ya semua penjelasan aku di video ini. Dan untuk lebih jelas apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silahkan kalian cek di sana. Nah inilah hasilnya guys, kacang sembunyi kulit pangsitnya sebagian udah aku taruh di piring saji, dan sebagiannya lagi masih aku goreng. Untuk jualan bisa kalian kemas menggunakan plastik standing pot, atau kalau mau dikemas menggunakan plastik biasa juga boleh ya guys, jadi sesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing. Nah inilah hasilnya guys, sudah aku kemas semuanya.
Gimana, gampang banget bukan cara bikinnya dari bahan-bahan yang sangat ekonomis? Dengan kemasan yang menarik pastinya dijamin laris manis. Dan aku mau cobain bagaimana rasanya. Ini bener-bener enak banget guys, crunchy. Untuk rasa manisnya pas banget. Tentunya ini recommended banget untuk ide cemilan kalian di rumah atau untuk ide jualan. Satu kemasan bisa kalian jual dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Atau boleh juga disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya harga di setiap daerah itu sangatlah berbeda ya guys. Kita langsung ke bahan utamanya. Untuk bahan utamanya hanya memakai kulit pangsit ya guys. Kemudian kita akan potong kulit pangsitnya. Untuk ukurannya sesuaikan aja dengan selera. Kalau di sini aku potong kurang lebih 2-3 cm ya guys. Kemudian setelah itu siapkan 2 sendok makan tepung terigu dan tambahkan dengan air secukupnya aja. Lalu aduk dengan merata. Dan semua bahannya udah siap, kemudian kita akan bentuk kulit pangsitnya. Caranya ambil 1 lembar kulit pangsit. Kemudian kita akan gulung secara perlahan. Jadi seperti ini ya guys. Nggak perlu ditekan ya, jadi biarkan di tengahnya itu ada ruang. Karena kalau misalnya terlalu ditekan ataupun terlalu padat, nanti pada saat digoreng kulit pangsitnya ini akan mengeras di bagian tengah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini kulit pangsitnya sudah selesai aku gulung semuanya. Kemudian selanjutnya ambil 1 buah piring. Kemudian tuangkan secukupnya aja tepung terigu yang tadi udah kita cairkan. Lalu masukkan kulit pangsit yang tadi udah kita gulung secukupnya aja ya guys. Kemudian kita akan aduk-aduk ataupun kita akan campur dengan merata. Setelah itu siapkan secukupnya aja wijen. Dan kemudian kulit pangsit yang tadi sudah kita campur menggunakan tepung terigu yang dicairkan, ini akan kita baluri menggunakan wijen. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Kemudian ini akan langsung kita goreng ya. Sudah aku siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak goreng. Kemudian kalau minyaknya udah panas, masukkan kulit pangsit yang tadi udah kita baluri menggunakan wijen. Lalu goreng menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa untuk sesekali dibolak-balik ya, agar matang dengan merata. Kalau udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Jangan lupa untuk menggoreng yang berikutnya, minyaknya kita bersihkan dulu dengan cara disaring seperti ini ya guys. Kemudian kita akan lanjut goreng yang lainnya sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, untuk gorengan kita yang berikutnya kira-kira udah matang. Kemudian ini akan kita angkat dan tiriskan. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya yaitu siapkan teflon. Lalu masukkan kurang lebih 100 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya ini akan kita bikin karamel dulu ya guys. Dengan cara kita masak menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk. Nah, kalau gula pasirnya sudah mencair dan sudah kecoklatan seperti ini, kemudian tambahkan dengan air panas. Lalu kita akan aduk merata kembali. Setelah itu kita akan angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Oke guys, kita langsung aja ke bahan bumbunya. Dan sudah aku siapkan secukupnya aja cabai rawit, cabai merah keriting, dan 2 siung bawang putih.
Untuk semua bahan bumbunya ini akan aku blender. Jangan lupa tambahkan dengan minyak goreng sedikit aja. Dan ini sudah selesai aku blender. Kemudian lanjut kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Karena tadi pada saat di blender bumbunya udah aku tambahkan dengan minyak goreng, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Ini langsung kita tumis aja ya guys. Tumis sampai bumbunya matang atau sampai tercium harum. Nah, kalau bumbunya udah matang, kemudian tuangkan gula yang tadi sudah kita cairkan. Jangan lupa tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian ini akan kita aduk merata sampai meletup-letup atau sampai mendidih. Selanjutnya kita akan masukkan kulit pangsit yang tadi udah kita goreng. Lalu masak kembali menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk sampai semua bahannya ini tercampur dengan rata atau sampai meresap. Nah, kira-kira udah meresap ya guys. Kemudian barulah kita matikan api kompornya. Nah, inilah hasil olahan kita hari ini guys. Untuk tampilannya sendiri ini bener-bener menarik banget. Untuk ide jualan ini bisa kalian taruh di tin wall ataupun plastik biasa. Dan untuk harga jual bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Selain untuk ide jualan, cemilan yang satu ini bisa kalian buat sendiri di rumah untuk menemani waktu santai nonton TV bersama keluarga tercinta di rumah. Dan untuk rasanya jangan diragukan lagi, ini benar-benar enak banget. Dijamin bikin ketagihan dan kalau dijual dijamin pasti laris manis. Hanya dari bahan yang sangat ekonomis bisa jadi cemilan seenak ini. Pokoknya kalian wajib coba. Oke baiklah guys, makasih ya yang sudah temenin aku bikin ide jualan murah meriah hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, bye-bye.